Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, sidang jamaah salat Idul Fitr yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbarokah ini, di hari yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat agung yang Allah curahkan kepada kita. Ramadan telah berlalu, bulan yang agung itu telah lewat, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan segenap kemuliaannya. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebajikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat satu malam yang amal kebajikan lebih baik keutamaannya dibandingkan dengan amal kebajikan 1000 bulan, 83 tahun lebih. Bulan itu telah lewat. Tadi malam dengan dikumandangkannya takbir, pertanda bahwasannya masuk kita pada bulan Syawal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum." Hendaknya kalian sempurnakan bulan Ramadan, lalu bertakbirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan itu memang telah lewat. Bulan yang wallahi wallah, demi Allah pencipta langit dan bumi, seandainya kondisi kaum muslimin di hari-harinya, kondisi umat Islam di waktu-waktunya, pada hari-hari yang lain seperti kondisi dia pada waktu di bulan Ramadan, seperti kondisi mereka pada waktu di bulan Ramadan, maka pertolongan Allah terhadap umat ini tak lama lagi akan datang. Karena pertolongan Allah, kemenangan kaum muslimin, kejayaan umat Islam di atas bangsa-bangsa yang lain itu terikat dengan bagaimana mereka menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Bagaimana tidak kaum muslimin tatkala masjid-masjid penuh dengan jamaah salat subuh yang biasanya kosong menjadi penuh, tatkala nuansa-nuansa ketaatan dan nuansa-nuansa ibadah menjadi menyeruak di tengah-tengah kaum muslimin, kemaksiatan menjadi sangat amat minim, nuansa-nuansa ibadah, puasa, salat tarawih, bersedekah, berzakat, dan semuanya menjadi satu kondisi islamisasi negeri dan bangsa ini, maka saat itu akan turun janji Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agamanya Allah, menolong Allah dalam arti menolong agamanya Allah, menegakkan syariat Allah di muka bumi ini, maka niscaya Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan posisi kalian. Dalam ayat yang lainnya Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, walladzina amanu innalladzina amanu yani man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri
seandainya penduduk sebuah kampung, seandainya sebuah bangsa, mereka itu mau iman, amanu wattaqau, dan mereka itu mau bertakwa, maka janji Allah Subhanahu wa taala, apapun yang keluar dari bumi akan keluar dengan wujud keberkahan. La fatahna alaihim barakatim minas sama, kami akan turunkan keberkahan dari langit dan kami akan keluarkan keberkahan dari bumi. Yang akan keluar dari bumi adalah tanaman, yang akan keluar dari bumi adalah keberkahan, yang akan keluar dari bumi adalah pangan, dan yang akan turun dari langit adalah hujan yang membawa kebahagiaan dan keberkahan hidup. Tapi tatkala yang terjadi adalah kebalikannya. Rabbuna Jalla wa Ala menegaskan, walakin kadzabu, tatkala mereka mendustakan, jauh dari agama, jauh dari syariat, kewajiban-kewajiban ditinggalkan, keharaman-keharaman tidak dipedulikan, fa akhadnahum, maka kami akan azab mereka atas dasar perbuatan yang mereka lakukan. Sekarang wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu benar-benar telah lewat. Kita benar-benar telah selesai menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Sadari satu masalah yang agung dalam agama kita. Tidak ada satupun ibadah di dalam agama ini, tidak ada satupun perintah Allah yang itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat yang agung ini yang hanya berupa ritual, yang hanya berupa seremonial ibadah. Tapi semua ibadah dalam agama kita mengandung makna-makna dan tujuan-tujuan yang sangat agung. Perhatikan, ambil contoh misalkan salat. Salat itu wujudnya adalah takbir, gerakan, bacaan, sampai salam. Apakah Allah hanya menginginkan itu dari kita? Apakah hanya itu yang Allah inginkan dari kita? Tidak, wallah. Di baliknya ada syariat-syariat agung. Di baliknya ada hikmah-hikmah agung. Terlalu panjang kalau ana harus menjabarkan masalah itu. Cukup kita sebut firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat, karena salat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Orang yang salatnya benar, orang yang salatnya lurus, maka dirinya akan terhindar dari keji dan mungkar. Kalau semua orang itu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, tidak jauh lagi, tidak lama lagi akan muncul satu negeri yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Saba, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang penuh dengan kenikmatan dan di bawah naungan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah haji, yang wujud dari ibadah haji itu jalan-jalan dari miqat ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, mengitari Ka'bah, ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah, dengan amaliyah-amaliyah yang kita semua sudah mengetahui itu. Apakah hanya itu? Sampai di situ syariat ibadah haji? Tidak, wallah. Di dalamnya terdapat keagungan-keagungan yang besar. Sebut saja misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa itu syiar Allah? Apapun yang mengingatkan seseorang kepada Allah. Azan adalah syiar Allah, masjid adalah syiar Allah, mushaf Al-Quran adalah syiar Allah, tempat-tempat pelajaran agama adalah syiar Allah, tempat semacam ini adalah syiar Allah. Siapapun orang yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah ketakwaan yang ada dalam hati. Ibadah korban yang mungkin akan kita jalankan 2 bulan yang akan datang, wujudnya adalah menyembelih binatang, dagingnya dipotong-potong, dimakan, dibagi-bagi. Cukup sampai di situ? Tidak, wallah. Ada hal-hal yang agung di baliknya. Perhatikan misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang akan nyampe kepada Allah bukan dagingnya. Seandainya karena dagingnya mungkin berkorban itu cempe, berkorban itu binatangnya ini kok kambing yang kecil yang dagingnya lebih empuk. Wala dima'uha, dan yang akan nyampe kepada Allah bukan darahnya,
tapi yang akan nyampe kepada Allah adalah ikatan batin dalam jiwa. Kenapa dia mau berkorban, mengorbankan hartanya di jalan Allah? Yanaluhu taqwa minkum. Yang nyampe kepada Allah adalah ketakwaan. Jika itu ibadah satu. Salat, haji, korban sebagai contoh. Bagaimana dengan ibadah Ramadan? Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini terkumpul dalamnya semua varian ibadah. Terkumpul di dalamnya semua bentuk ibadah. Terkumpul di dalamnya semua jenis ibadah. Yang tidak ada hanya satu, haji tok. Di dalam Ramadan ada salat. Bahkan ada salat tarawih yang itu beda dengan hari-hari yang lain. Di dalam Ramadan ada puasa wajib yang tidak pernah Allah wajibkan di bulan yang lain. Di dalam Ramadan ada zakat, zakatul mal, terutama zakatul fitr. Di bulan Ramadan ada sedekah dalam bentuk mengasihi orang berbuka puasa maupun yang lainnya. Di dalam Ramadan ada tadarus Al-Quran. Di dalam Ramadan ada semua jenis varian ibadah. Apakah kemudian kita berpikir bahwasanya Ramadan datang dan pergi hanya sebagai satu ritual yang nanti kita jalankan pada tahun yang akan datang? Mustahil. Mustahil. Satu syariat datang dari Allah, zat yang maha tinggi, zat yang maha agung, zat yang maha mengetahui, zat yang maha bijaksana, memberikan satu syariat tanpa hikmah yang agung di dalamnya. Hikmah Ramadan yang paling mulia, yang paling utama adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Apa makna dari ketakwaan? Makna dari ketakwaan adalah menjalankan semua yang Allah perintahkan. Ingat ya ucapan saya, semua yang Allah perintahkan, meninggalkan semua yang Allah larang dan Rasulnya, didasarkan ilmu yang mapan, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadari kaum muslimin, Rasulullah SAW mengisyaratkan ini dalam beberapa hadisnya. Beliau mengisyaratkan kepada kita bahwasannya orang yang dia itu mampu menjalankan ibadah puasa tapi tidak mampu menjalankan atau tidak mau menjalankan sisi-sisi ketakwaan yang lain, maka seakan-akan puasanya itu nggak ada fungsinya. Seakan-akan, bukan berarti nggak ada fungsinya. Sebut misalkan sabda Rasulullah SAW, "Man lam yada'a qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang dia tidak mau meninggalkan qaul az-zur, ucapan yang dusta, ucapan yang haram, wal 'amala bihi, dan amal yang haram, falaysa lillahi hajah, Allah itu enggak butuh kok bagi dia, ayyada'a ta'amahu wa syarabah, kalau dia itu meninggalkan makan, kalau dia itu meninggalkan minum. Allah tidak menginginkan kita lapar, Allah tidak menginginkan kita dahaga. Allah memerintahkan di luar Ramadan kita untuk makan, kita untuk minum, tapi di dalamnya ada hikmah. Apa hikmah itu? Makan, minum, jima itu halal wahai kaum muslimin, dikerjakan di siang hari. Tatkala Ramadan Allah haramkan, kita manut, kita nurut, kita taat, karena itu adalah perintah Tuhan kita. Itu adalah perintah Allah pencipta kita. Itu adalah perintah Allah pemberi rizki kepada kita. Tatkala di hari ini makan yang kemarin haram sekarang menjadi wajib. Hari ini makan minum menjadi wajib. Barang siapa yang hari ini gak mau makan, gak mau minum, alasannya ibadah, malah dosa, besok menjadi mubah. Dalam arti mau makan silahkan, mau puasa silahkan, besok hukum yang berubah-ubah. Dari yang asalnya halal di bulan Sya'ban, ruah, menjadi haram di Ramadan, menjadi wajib di hari ini, menjadi halal besok dan hari-hari berikutnya. Kenapa itu terjadi dan kita nurut manut? Karena itu perintah Tuhan kita, karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadarilah wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya punya perintah dalam makan minum jima,
Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mempunyai syariat dalam makan, minum, jima. Di sana ada berbagai syariat-syariat yang lain. Di sana ada berbagai larangan-larangan yang lain, yang itu tidak pernah mengenal waktu, yang itu tidak pernah mengenal tempat. Dan itulah wujud dari la'allakum tattaqun. Apakah kita sudah menjalankan hikmah ketakwaan ini tatkala kita hidup berumah tangga? Dibangun di atas apakah rumah tangga kita? Dibangun di atas apakah kehidupan kita dengan istri-istri kita? Mau kita arahkan kemana anak-anak kita? Apakah diarahkan atas dasar takwa, atau yang penting sukses dunia? Tatkala kita itu bekerja mencari uang, apakah tatkala kita bekerja landasannya itu sudah la'allakum tattaqun? Semuanya itu landasannya karena Allah Subhanahu wa taala, ataukah yang penting dapat uang? Tatkala kita hidup bersosial, sosial masyarakat atau sosial media, apakah sudah dilandasi dengan ketakwaan ataukah belum? Jika belum, maka periksa kembali puasa ibadah kita, periksa kembali ibadah Ramadan kita. Satu hal yang pasti, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhasil dan tidaknya satu hal itu tergantung pada efek dari hal tersebut. Ambil contoh, jenengan sakit. Tatkala kita sakit kemudian kita berobat, dikasih oleh dokter terapi pengobatan, kapsul, akupuntur maupun yang lain. Kita katakan terapi itu berhasil jika ada efeknya. Jika yang awalnya sakit menjadi tidak, puasa juga begitu, Ramadan juga begitu. Jika Ramadan yang telah lalu ada efek dalam kehidupan berikutnya, maka berarti Ramadan kita diterima oleh Allah dan berhasil menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang agung yang pertama. Yang kedua, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah satu masalah besar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kita untuk kalau berhenti Ramadan kemudian selesai begitu saja, tapi harus diteruskan dengan ibadah-ibadah yang lanjutan. Jangan sampai kenal puasa hanya di Ramadan. Jangan sampai kenal sholat malam hanya di malam-malam Ramadan. Jangan sampai kenal Al-Quran, membaca Al-Quran kecuali di malam-malam Ramadan. Jangan sampai kenal ibadah-ibadah tertentu kecuali hanya di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Isyarat yang kuat kepada kita bahwasanya ibadah itu yang dibutuhkan adalah istiqamah, yang dibutuhkan adalah langgeng sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, kematian yang pasti yang akan datang. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan rahmat, karunia dan pahalanya dan surganya di dalam Ramadan adalah Allah yang kita harapkan karunia, pahala dan surganya di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa taala yang kita takuti neraka dan azabnya di dalam Ramadan adalah Allah yang kita takuti azab dan nerakanya di luar Ramadan. Makanya salah satu salafun salih dulu pernah mengatakan, sejelek-jelek seorang hamba adalah orang yang hanya kenal Tuhannya di Ramadan dan lalai kepada Tuhannya di luar Ramadan. Tidak ada tuntutan untuk ibadah di luar Ramadan seperti Ramadan. Itu mustahil. Rasulullah SAW pun tidak melakukannya. Karena Ramadan hari-hari khusus. Tapi minimalnya jangan putus. Jangan sampai puasa Ramadan dan tidak puasa lagi sampai Ramadan tahun depan. Jangan sampai sholat malam dan tidak sholat malam lagi sampai puasa tahun depan.
jangan sampai ini dan hanya mengenal lagi pada puasa atau pada Ramadan tahun depan. Selalu continue dalam ketaatan, dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, hidup ini bagaikan menjalani puasa panjang. Hidup kita di alam dunia ini adalah puasa panjang banget, dan berbukanya nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Panjang, puasa dari maksiat, puasa dari larangan-larangan Allah. Allah melarang mencari harta dengan yang haram, jalankan puasa itu. Allah melarang kita berbohong, jalankan puasa itu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berdusta, jalankan puasa itu. Jalankan semua larangan-larangan Allah, dalam arti tinggalkan. Nanti kita akan berbuka di ujung dunia, sebagaimana setiap hari kita berbuka di ujung hari pada waktu maghrib, dan sekarang kita berbuka di ujung bulan. Ada puasa satu lagi yang kita nggak pernah berbuka selagi kita masih hidup. Berbukanya adalah tatkala kita meninggal dunia. Dan itu yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Lis-saimi farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka, dan itu sudah kita jalani dan telah lewat. Berbuka yang pertama adalah buka harian setiap maghrib. Berbuka yang kedua adalah buka akhir Ramadan, dan itu hari ini. Dan ada buka yang kedua. Buka itu adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala kita bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan semua amal ibadah yang telah kita lakukan di alam dunia ini. Sebagai kalimat yang terakhir, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di tempat yang sama, di waktu yang sama, di tempat semacam ini, di waktu yang semacam ini, di kota Madinah, di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Tatkala Rasulullah SAW khutbah, perawi hadis itu ragu-ragu apakah itu khutbah Idul Fitr ataukah itu khutbah Idul Adha. Yang penting pada waktu khutbah hari raya, di akhir khutbah Rasulullah SAW turun dari tempat khutbahnya, dan beliau bergerak berjalan menuju ke tempat wanita, menuju ke tempat jamaah muslimah. Kenapa? Karena zaman itu belum ada pengeras suara, sehingga kalau beliau ngomong dari sini, yang di belakang nggak terlalu dengar. Akhirnya beliau turun. Makanya sekarang saya nggak turun, karena di sana dengar. Rasulullah SAW turun dari mimbarnya, kemudian beliau bergerak ke tempat akhwat, ke tempat wanita, ke tempat muslimah. Perhatikan wahai kaum muslimah, ini disampaikan oleh Rasulullah SAW di posisi setahun hanya 2 kali. Berarti kalau nggak perkara penting nggak mungkin. Beliau SAW sampai capek-capek, repot-repot turun dari mimbarnya, dan bukan lumrahnya seorang penceramah turun dari mimbar. Beliau turun dari mimbarnya menuju kepada komunitas kaum wanita, lalu mengatakan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna, wahai sekalian kaum wanita, sedekahlah kalian. Fa inni ra'aitu aktsara ahli nari minkun. Saya melihat banyak sekali penduduk wanita dari kalangan kalian. Para wanita terperanjat, para wanita bingung. Mereka yang terpatri dalam pikirannya, dunia hanya sementara, akhirat adalah selamanya. Bahagia dunia adalah bahagia romantika, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sengsara, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis. Tapi kalau sudah masuk alam akhirat, bahagia adalah bahagia sejati, sengsara adalah sengsara sejati, dan kesengsaraan adalah di neraka, kebahagiaan adalah di surga. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan, fa inni ra'aitu aktsarakunna fa inni ra'aitu aktsara ahli nari minkun. Saya melihat kebanyakan penduduk neraka dari kalangan kalian. Mereka spontan mengatakan, ya Rasulullah, walima? Ya Rasulullah, ngapain? Kenapa kita adalah banyak di antara kaum wanita itu penduduk neraka? Maka beliau mengatakan, li'annakunna takfurnal ashir wa tukthirnal la'na. Karena kebanyakan dari kalian, bukan semuanya, takfurnal ashir, mengkufuri kebaikan suaminya, mengkufuri kebaikan keluarganya,
wa takthurnal la'na, dan kebanyakan dari kalian adalah banyak melaknat, banyak tidak mengakui kebaikan orang lain. Sebagai seorang wanita muslimah, meskipun ini banyak dilakukan oleh kaum wanita, maka hendaknya kita berusaha memperbaiki diri di bawah kendali ketaatan, di bawah kendali agama. Wallahi akhwan, wahai wallahi para akhwat sekalian, wanita masuk ke dalam surga itu lebih mudah daripada kaum laki-laki. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, yani idza samat al-mar'atu idza sallat khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'at. Apabila seorang wanita muslimah itu salat 5 waktu dengan baik, puasa Ramadan dengan baik, menjaga kehormatan dirinya dan mentaati suaminya, maka qilalaha, dikatakan kepadanya besok di alam akhirat, udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'at, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita adalah Ramadan yang berbuah, menjadikan Ramadan kita adalah Ramadan yang berbuah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Semoga Ramadan kita benar-benar menjadikan kita insan yang la'allakum tattaqun, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita menjalankan ketakwaan sesuai dengan jalur masing-masing. Yang pejabat, jalankanlah ketakwaan tatkala Anda pejabat. Yang laki-laki dan suami, jalankanlah ketakwaan tatkala Anda suami. Yang wanita, jalankanlah ketakwaan tatkala Anda wanita dan istri. Yang semuanya, jalankanlah ketakwaan tatkala kita menjadi posisi kita masing-masing sesuai dengan kodrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami' a'malina ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal a'idina wal faizina bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.